Baik, Kak, sebelum memulai presentasi saya tentang praktikum yang keenam, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Venerika Pasaribu dengan NIM 11S2406 dari kelas 12IF1. Di praktikum yang keenam ini dengan judul praktikum itu GRAPH dan HAPS, di mana tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan GRAPH dan HAPS pada bahasa pemrograman Java. Di mana di sini penilaiannya itu laporan praktikum itu 20%, video presentasi itu 50%, code grading itu 30%. Di mana di sini dokumen laporannya itu sebelum mengirimkan dokumen laporan pada ekor silakan buat penamaan file dengan format seperti ini, NIM, Australia, P6 PDF. Nah, di mana jika laporan ini tidak dalam format PDF, maka nilai dari laporan ini adalah nol. Ini untuk persiapan praktikumnya itu buat proyek Maven baru serta konfigurasi text file dengan penamaannya. Nah, langsung saja kita ke studi kasus Grab. Di mana kita tahu Grab adalah struktur data nonlinear yang terdiri dari sekumpulan vertex atau simpel dan edge atau sisi yang menghubungkan antar vertex. Di mana Grab dapat dipresentasikan dalam dua bentuk utama yaitu adjacency matrix dan adjacency list, di mana adjacency matrix ini representasi menggunakan matriks 2D berukuran V kali V, di mana nilai satu menandakan adanya edge antara dua vertex. Yang kedua itu ada adjacency list, di mana representasi menggunakan array of linked list lebih efisien untuk graph yang jarang atau sparse graph. Mana graph dibedakan menjadi indirect grab atau arah edge-nya ditentukan dan indirect grab atau edge-nya bersifat dua arah. Lanjut, dan ini adalah yang dikatakan untuk studi kasus dari si kasus grab ini, yaitu jarak terdekat. Di mana di sini katakan manfaatkan grab buatlah kode program agar dapat menemukan jarak terdekat untuk menempuh satu titik ke titik lainnya. Ini adalah ini adalah Dijkstra algorithm. Mana misalkan kita ingin mengetahui jarak terdekat dari titik 0 ke titik 4, maka akan terdapat beberapa jalur. Selanjutnya tentukanlah jarak yang paling terdekat dari jalur-jalur tersebut. Dalam hal ini jalur dan jarak terdekat untuk mencapai titik 4 dari 0 adalah jalurnya 0, 7, 6, 5, 4. Di mana jaraknya 8 tambah 1 tambah 2 tambah 10 sama dengan 21. Nah, jarak terdekat di Dijkstra algorithm ini menggunakan weighted graph dan algoritma Dijkstra untuk menemukan jarak terdekat dari satu vertex ke vertex lainnya. Program menggunakan priority queue sebagai min heap agar proses lebih efisien, di mana ini adalah kode jarak terdekat di graph.java. Mana saya katakan pakai priority queue biar prosesnya lebih efisien. Lanjut, ini pemanggilan jarak terdekat di Java di studi kasus graph. Dan ini jarak terdekat setelah dijadikan 0, jaraknya 0. Keempat, jaraknya 21 jalurnya. Lah, oke. Pada studi kasus ini, program menjadi mencari jalur terpendek dari vertex 0 ke semua vertex lainnya. Menggunakan algoritma Dijkstra. Graf yang digunakan memiliki 9 vertex, yaitu 0 sampai 8. Dengan bobot edge yang berbeda-beda. Cara kerja program dimulai dengan menginisialisasi jarak semua vertex sebagai tak terhingga, kecuali vertex asal 0 yang diberi jarak 0. Kemudian priority queue digunakan sebagai min-heap agar vertex dengan jarak terkecil selalu diproses lebih dahulu. Dari hasil output, jarak terdekat dari vertex 0 ke vertex 4 adalah 21. Yang ini melalui jalur 0, 7, 6, 5, 4. Jalur ini lebih pendek dibanding jalur langsung yaitu 0, 1, 2, 3, 4 yang totalnya itu ada 28. Hal ini membuktikan bahwa algoritma di Dijkstra berhasil menemukan jalur optimal, bukan sekedar jalur dengan jumlah hop terkecil. Kompleksitas algoritma ini adalah O, V tambah E logaritma V. Karena vertex dan edge diproses sekali dan dioperasi post and pop pada priority queue membutuhkan O log V. Lanjut ke studi kasus HEP, di mana memanfaatkan HEP
Diberikan sebuah array, ditemukanlah elemen terkecil pada urutan ke K. Contoh terdapat 1, 7, 2, 8, 9 dan nilai K adalah 3. Maka hasilnya adalah 7 karena nilai tersebut adalah nilai terendah di urutan ketiga. Ini adalah elemen terkecilnya yang ada di heap Java. Mencari elemen terkecil ke K dari array menggunakan min heap. Lanjut pemanggilan elemen ini di app.java. Dan ini adalah elemen terkecil setelah dijalankan. Arraynya 1, 7, 2, 8, 9, K-nya 3 dan hasilnya adalah 7. Di mana pada spesifikasi ini program mencari elemen terkecil ke K dari sebuah array menggunakan min-heap. Array yang digunakan adalah 1, 7, 2, 8, 9 dengan nilai K-nya adalah 3. Cara kerja program dimulai dengan memasukkan semua elemen array ke dalam priority queue yang berfungsi sebagai min-heap secara otomatis. Priority queue akan menyusun elemen dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian program ini melakukan pull sebanyak K kali sehingga elemen yang keluar terakhir adalah elemen terkecil ke K. Dari hasil output, elemen terkecil ke K terkecil ketiga dari array 1, 7, 2, 8, 9 adalah 7. Ini karena jika array diurutkan menjadi 1, 2, 7, 8, 9. Elemen yang pada urutan ketiga adalah 7. Program berhasil menemukan nilai ini tanpa perlu mengurutkan seluruh array terlebih dahulu. Cukup dengan melakukan poll sebanyak K dari min heap. Kompleksitas algoritma ini adalah O n log n untuk proses insert ke semua elemen ke heap. Tambah O K log n untuk proses poll sebanyak K kali. Lanjut ke spesifikasi yang ketiga, nilai max elemen pada string. Di mana sini katakan manfaatkan heap diberikan sebuah array dan kembalikan array dengan nilai elemen terbesar dari elemen sebelumnya. Di mana sini contohnya ini terdapat array 1, 5, 2, 9, 3, 6. Maka hasilnya 1, 5, 5, 9, 9, 9. Nilai 2 diganti menjadi 5 karena nilai 5 merupakan nilai terbesar dari elemen sebelumnya. Di mana sini nilai max di app.java ini adalah kodenya di app.java. Ini nilai max di app.java. Jadi kelas 2 max string dan nilai max telah dijalankan. Demikian 1, 5, 2, 9 karena di sini lebih besar angka, lebih kecil angka 2 maka dipindahkan dan hasilnya 5, 5, 9, 9, 9. Di mana pada studi kasus ini program menerima sebuah array dan mengembalikan array baru yang berisi nilai maksimum dari semua elemen sebelumnya atau running maksimum. Array yang digunakan adalah 1, 5, 2, 9, 3, 6. Cara kerja program ini menggunakan max heap berbasis priority queue dengan komparator terbalik AB BA. Setiap elemen array dimasukkan ke heap satu per satu, lalu pick dipanggil untuk mengambil nilai terbesar saat itu tanpa menghapusnya dari heap. Nilai hasil pick ini yang disimpan ke array hasil. Dari output yang dihasilkan array 1, 5, 2, 9, 3, 6 menghasilkan 1, 5, 5, 9, 9, 9. Nilai 2 diganti menjadi 5 karena nilai terbesar sebelumnya ada 5. Nilai 3 dan 6 diganti menjadi 9 karena setelah elemen ke-9 dimasukkan, nilai terbesar di heap adalah 9 dan tidak berubah hingga akhir array. Kompleksitas algoritma ini adalah O n log n karena setiap elemen dimasukkan ke heap dengan biaya O log n, sedang operasi pick hanya O kali 1 karena tidak mengubah struktur heapnya. Di mana di sini untuk menghitung big O grabnya, dan di sini ada operasi add vertex, remove vertex, dijkstra. Di mana big O-nya 0 kali 1, 0 kali 1, O kali E, O V tambah E, O V tambah E log V dan beserta keterangannya. Nah, kesimpulan dari praktikum ini telah memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi struktur data graph dan heap menggunakan bahasa pemrograman Java. Implementasi graph menggunakan agency list berbasis hashmap terbukti efisien dalam mempresentasikan hubungan antar vertex. Hal ini dibuktikan dengan kompleksitas operasi add vertex dan add edge yang berjalan dalam O kali 1, sementara operasi remove FG dan remove vertex masing-masing memerlukan O kali E dan O V tambah E. Penerapan algoritma Dijkstra pada studi kasus jarak terdekat menunjukkan bahwa jalur pendek dari vertex O ke vertex 4 ada 21 melalui jalur O7654. Membuktikan bahwa jalur dengan jumlah simpel terkecil belum tentu merupakan jalur dengan total bobot terkecil.
Implementasi HAP sebagai max HAP menggunakan array list menunjukkan efisiensi yang baik dengan kompleksitas O log n pada operasi insert maupun remove. Mekanisme Babel of pada insert dan seek down pada remove memastikan HAP property selalu terjaga pada studi kasus elemen terkecil kekal. Program berhasil menemukan nilai 7 sebagai elemen terkecil ketiga dari array 17289. Tanpa perlu mengurutkan nilai 7 sebagai elemen terkecil ketiga dari arraynya. Sementara pada studi kasus nilai max strength, program menghasil running minimum 155,999 dari array 15299 dengan memanfaatkan properti max secara optimal. Melalui praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pemilihan struktur data yang tepat sangat berpengaruh terhadap efisiensi program dan grab dan head merupakan struktur data yang powerful dan dapat diterapkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan komputasi secara efektif dan efisien. Saya akan men-share untuk code-nya, Pak. Nah, ini untuk app.java, ini untuk grab.java, dan ini untuk help.java. Saya akan coba menjalankannya. Dan pertama-tama npm client package. Kita buat dulu npm site-nya. Ya, apakah sudah tersedia site? Sudah. Kita akan untuk cek style HTML-nya. Kita cek apakah cek style HTML-nya ini tidak ada. Ini yaitu untuk masalah cek style-nya ini sudah tidak ada lagi warningnya, Kak. Berarti berhasil. Dan kita akan melihat untuk menjalankan code-nya. Oke, grabnya itu hanya head-nya ini studi kasus grabnya cara terdekat, elemen terkecil, elemen terbesar. Oke, Pak. Saya rasa itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar.